Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan poin-poin penting dalam materi bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Darmina Darus. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu yang pertama, hakikat bahasa Indonesia, yang kedua, ejaan yang disempurnakan, yang ketiga, kata istilah dan diksi, dan yang terakhir yaitu kalimat. Untuk yang pertama, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa Indonesia masih memiliki hakikat yang sama dengan bahasa lain di dunia. Namun, tentu saja terdapat beberapa hakikat dan kedudukan unik yang berbeda jika dibandingkan dengan bahasa lain. Hakikat bahasa Indonesia tertuang dari sisi historis dan dasar yuridis atau hukum dalam pencanangan dan pengembangan bahasanya. Selanjutnya, pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, rasa, atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain antar penuturnya. Yang ketiga, yaitu pengertian bahasa menurut salah satu ahli, yaitu menurut Purwadarminta, yaitu bahasa adalah sistem lambang yang berupa sembarang bunyi atau bunyi bahasa dipakai orang untuk melahirkan pikiran dan perasaan dalam memperluas pengetahuan. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional, 2 lambang kebanggaan nasional, 3 lambang identitas nasional, 4 alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, 5 antar perhubungan antar budaya dan antar daerah, 6 sebagai bahasa negara, 7 bahasa resmi kenegaraan, 8 bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan dan pembangunan serta pemerintahan, dan yang terakhir ke-9, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Materi kedua ialah ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya ada ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yang pertama ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan dengan ejaan Van Ophuijsen. Yang kedua ejaan Suwandi pada tahun 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah yang pertama huruf OE diganti dengan U, dan yang kedua kata ulang. Yang ketiga, ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo. Dan yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1947-2. Selanjutnya terdapat komponen-komponen ejaan serta fungsi ejaan. Komponen yang pertama pemakaian huruf, kedua penulisan kata, ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serapan. Dan selanjutnya fungsi ejaan, yang pertama landasan pembakuan tata bahasa, yang kedua landasan pembakuan kosakata serta istilah, yang ketiga penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia, dan yang keempat membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Materi ketiga ialah kata istilah dan diksi. Yang pertama adalah kata. Kata adalah bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat dirubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Yang kedua adalah istilah. Kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. 3 sumber pengambilan istilah bahasa Indonesia dengan urutan prioritas, yaitu yang pertama bahasa Indonesia atau Melayu, kedua bahasa daerah serumpun, dan yang ketiga bahasa asing. Yang ketiga adalah diksi, pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Yang pertama makna konotatif, makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata, dan yang kedua makna denotatif atau makna dasar atau makna umum. Materi yang terakhir atau yang keempat adalah kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang mempunyai makna, ungkapan dari pikiran dan rasa yang minimal terdiri dari satu subjek dan satu objek.
Gabungan dari dua buah kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi akhir. Unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek sering disebut unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Yang kedua, predikat. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja atau kata sifat. Yang ketiga, objek. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif, objek menjadi subjek. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Yang keempat, keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan proposisi ke, di, dari, pada, dalam, kepada, terhadap, untuk, oleh, dan tentang. Yang kelima yaitu pelengkap. Meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat berita atau pernyataan atau kalimat deklaratif. Jenis kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Yang kedua, kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat yang digunakan untuk mencari tahu suatu informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda tanya. Dan yang ketiga, kalimat perintah atau kalimat imperatif. Kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri dengan tanda baca seru. Lalu ada kalimat seruan, digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sama seperti kalimat perintah dalam pelafalannya. Pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi tinggi dan penulisannya diakhiri dengan tanda seru. Lalu kalimat pengandaian, bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau tidak terwujud. Penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Lalu yang terakhir adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat.